Perkenalkan, nama saya Lydia Esra Purba, NPM 19001010299. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pembelajaran apresiasi sastra. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra yaitu ada 3. 1. Menambah pengetahuan. 2. Menambah keterampilan. 3. Memperluas sikap dan budi pekerti. Ketiga aspek tersebut akan saling mengisi. Pengetahuan akan menjadi landasan dalam memadu ke arah tercapainya keterampilan, dan sikap merupakan akibat dari tercapainya kedua hal tersebut. Selanjutnya, sikap juga akan memungkinkan tercapainya pengetahuan dan keterampilan baru. Begitulah ketiganya saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pembelajaran sastra. A. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum SMP, MTS, SMA, dan MA. 1. Siswa dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan. 2. Memperhalus budi pekerti. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada rumusan tujuan tersebut, tampaklah 3 aspek dalam tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Aspek kognisi terdapat pada pernyataan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pada dasarnya, mempelajari apresiasi sastra adalah mempelajari bahasa. Dengan mempelajari sastra, kemampuan berbahasa akan terolah. Hal ini terlihat juga dalam tujuan pembelajaran yang lebih khusus sebagai berikut. 1. Siswa menguasai bermacam-macam majas, makna ungkapan, dan makna peribahasa. 2. Siswa menguasai ciri-ciri pembentukan puisi, prosa, drama, kritik, dan esai. B. Tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam GBPP. Bidang pemahaman. 1. Siswa mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari mendengarkan. 2. Siswa mampu mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari bacaan. 3. Siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat bacaan karya-karya sastra. 4. Siswa peka terhadap di dalam penggunaannya itu ada siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan dalam karangan baik prosa maupun puisi. 5. Siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. C. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra menurut beberapa ahli. 1. Memperoleh pengalaman. 2. Menambah pengetahuan tentang sastra. Tujuan untuk memperoleh pengalaman dapat dibagi menjadi 2, yaitu tujuan memperoleh pengalaman dalam mengapresiasikan sastra, dan tujuan memperoleh pengalaman dalam berekspresi sastra. Tujuan berekspresi di dalam pembelajaran apresiasi akan memperkuat pemerolehan pengalaman apresiasi. Rusiana menyatakan bahwa tujuan untuk memperoleh pengetahuan sastra itu terjalin erat dengan tujuan memperoleh pengalaman sastra. Hal ini terjadi karena pengalaman yang mereka miliki diperjelas dengan pengetahuan tentang hal itu. Adapun yang termasuk dalam pengetahuan sastra adalah teori sastra, apresiasi sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan esai sastra. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kesenian lainnya yang tumbuh sejalan dengan sastra, serta pertalian sastra dengan kehidupan tumbuh sejalan dengan sastra. Berarti jika kita membaca karya sastra kemudian memperkuat dengan membaca teori yang membahas hal tersebut, maka apresiasi kita akan lebih mendalam. Terlebih jika diteruskan dalam kegiatan ekspresi berupa menulis karya sastra, kritik sastra. Itulah tentang tujuan pembelajaran sastra yang terdiri dari tujuan
pemerolehan pengetahuan dan pengalaman sastra. D. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Mengukur aspek tujuan berhubungan. 1. Siswa menyatakan menyenangi karya sastra. 2. Siswa ikut serta dalam diskusi sastra. 3. Siswa mengumpulkan artikel-artikel sastra. 4. Siswa menyatakan merasa lebih baik setelah membaca karya sastra. 5. Siswa menyatakan bahwa setelah membaca sastra ia menjadi tak lagi boros. Fungsi pembelajaran apresiasi sastra. A. Fungsi pembelajaran apresiasi sastra memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ideologis, fungsi kultural, dan fungsi praktis. Fungsi ideologis yaitu fungsi utama pengajaran sastra ialah sebagai salah satu sarana untuk pembinaan jiwa Pancasila. 2. Fungsi kultural pengajaran sastra ialah memindahkan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Fungsi praktis pengajaran sastra memiliki pengertian bahwa pengajaran sastra membekali bahan-bahan yang mungkin berguna bagi siswa yang melanjutkan studi atau bekal terjun di tengah masyarakat. Jauh sebelumnya, Rahmanto menyatakan bahwa pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi 4 manfaat, yaitu 1. Membantu keterampilan berbahasa. 2. Meningkatkan pengetahuan budaya. 3. Mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, serta menunjang pembentukan watak. Ahmadi dengan mengutip pendapat I.G. Akau Wardani menggambarkan bahwa pembelajaran sastra berfungsi sebagai berikut. 1. Melatih keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup, adat istiadat, agama, kebudayaan. 3. Membantu mengembangkan kepribadian. 4. Membantu pembentukan watak. 5. Memberi kenyamanan, keamanan, dan kepuasan melalui kehidupan manusia dalam fiksi. 6. Meluaskan definisi kehidupan dan pengalaman yang baru hingga dapat melarikan diri sejenak dari kehidupan yang sebenarnya. Kalau melatih keterampilan berbahasa itu sama halnya dengan pembelajaran sastra. 4 keterampilan berbahasa, membaca menjadi kegiatan yang sangat penting karena melaksanakan pembelajaran sastra disertai dengan kegiatan membaca. 2. Menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia. Seperti dikatakan pada kegiatan belajar 1 bahwa sastra adalah himpunan imajinasi tentang hidup. 3. Membantu mengembangkan kepribadian. Merupakan salah satu fungsi untuk 4. Membantu pembentukan watak. Berfungsi untuk membentuk watak yang baik maupun yang kurang baik. 5. Pembelajaran sastra layaknya mengemban fungsi. 6. Menghibur. Terima kasih.